Saya hanya mau mematahkan itu aja, it is just a number. Kurang lebih 11 tahun yang lalu itu saya obesitas ya. Jadi berat badan saya tuh 94 sampai dengan 96 kilo lah, kurang lebih di range itu gitu. Jadi boro-boro bisa lari. Nah, saya kebetulan gitu loh, masanya tuh mau membagi, masanya di umur saya kepala 5 ini must do something gitu loh buat orang banyak gitu. Karena mengubahkan suatu pola yang dulunya senang nasi padang, nasi kapau gitu ya, sekarang kita ubah itu nggak gampang. Jadi semua itu ada fase-fasenya, ya kan. Kupu-kupu tuh nggak bisa langsung jadi kupu-kupu bro, gitu loh. Ya dia tuh selalu dimulai dari telur dulu gitu loh, ya kan. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang kedua bersama saya Willy Yonas. Episode podcast kali ini spesial banget karena kita bakal ngobrolin soal healthy movement. Kalau kita ngomongin soal gaya hidup itu nggak bisa sesuatu yang cuman kita keep ke diri sendiri doang, tapi ini sesuatu yang harus kita tularkan juga nih ke orang-orang lain ya, ke keluarga kita, ke teman-teman kita, ke komunitas kita, supaya semuanya juga bisa hidup sehat. Nah, untuk hari ini kita bakal diskusi bareng dengan narasumber kita yang spesial banget. Saya aware tentang beliau ini karena kemarin lagi nonton video dari YouTube channel Runhood. Terus ada wawancaranya dengan narasumber kita hari ini. Nah, beliau ini mengalami transformasi kesehatan yang keren banget, dari diabetes, dari overweight, sampai hari ini akhirnya menjadi seorang pelari maraton di Boston Marathon lagi ya, yang bisa lari tahun lalu, tahun 2020, bisa lari di bawah 3 jam atau sub 3 di usia yang udah nggak muda lagi. Jadi keren banget nih. Saya juga kayaknya kalah nih dengan beliau ya, atau pasti kalah dengan beliau. Jadi beliau ini passion banget dengan membuat healthy movement, membantu orang lebih banyak lagi untuk menjadi sehat dan jauh dari penyakit. Jadi tanpa menunda-nunda waktu lagi, saya mau welcome Coach Henry Pardede. Halo Coach, gimana kabarnya Coach? Baik, luar biasa, sehat selalu. Gimana kabar kamu? Baik, baik. Luar biasa nih, dari jawabannya aja kayaknya udah berenergi banget nih Coach. Harus ya. Artinya kondisi tubuh kita luar dalam harus tercermin dari jawaban-jawaban atau spontanitas yang kita sampaikan. Gitu kali. Bener. Nih bisa kerasa ini spirit semangatnya tuh udah ketular aja nih. Oke, Coach. Ini Coach kan ini banyak banget dikenal nih. Aku aja kayaknya yang baru aware dengan Coach nih. Setelah aku baca-baca denger podcast soal Coach dengan Runhood. Tahun lalu ini Coach bisa lari Boston Marathon walaupun virtual, tapi sub 3 hour, Coach. Ini Betul. pengen tanya dulu nih, sebenarnya Coach ini umur berapa sih Coach? Ini kalau ngomong umur apa nih? Umur biologis atau umur metabolic age saya? Mungkin boleh dijawab dua-duanya nih. Kalau mau umur metabolic age saya masih ABG ini. Aduh. Iya, jadi kalau ngomong umur mungkin saya udah kepala 5 ya. Jadi cukup inilah senior lah dibandingin kamu gitu ya. Tapi ini kalau gimana? dari prestasi lari ini Coach jauh lebih ini nih. Jauh dari saya nih. Saya masih di 20-an, Coach sudah 50, bisa sub 3 hour nih, keren banget. Ya, justru di situ yang membuat satu challenge buat saya dalam hidup saya juga. Karena saya sebetulnya passionate banget di dunia lari gitu loh ya. Jadi dulu sebetulnya pengen banget achieve sesuatu di dunia lari. Ya, puji Tuhan di umur kepala 5 ini nggak perlu tahu lah belakangnya ya. 5 tenon gitu lah ya. Jadi saya bisa lebih berprestasi lagi, kemudian
Saya hanya mau mengalahkan satu statement aja, di mana itu semuanya adalah selama ini mitos kalau menurut saya. Kalau umur kita semakin tua, semakin bertambah, hati-hati nanti tulang keropos, jangan lari-lari, lututnya, bla 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 bla. Ya, Iya, iya, iya. saya hanya mau mematahkan itu aja. It is just a number. Waduh, oke, ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast mungkin udah tertantang nih dengan statement itu aja ya. Age is just a number ya. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong Coach jadi kepo gitu ya. Coach ini sekarang kepala 5 gitu kan, tapi mulai lari itu di usia berapa Coach? Kalau dimulai lari itu kurang lebih 11 tahun yang lalu lah ya. Karena dulu saya nggak suka lari. Jadi kurang lebih 11 tahun yang lalu itu saya obesitas ya. Hmm, Jadi berat badan saya tuh 94 sampai dengan 96 kilo lah, kurang lebih di range itu gitu loh. Jadi boro-boro bisa lari gitu loh ya. right. Jalan aja udah terengah-engah gitu. Jadi kalau ditanya sejak kapan lari? Ya sejak perubahan hidup dari obesitas itu gitu loh. Jadi kalau Hmm, dibilang serius berlari ya kurang lebih 6 tahun ke belakang inilah kurang lebih. kurang lebih 6 tahun ke belakang. Oke, oke, menarik. Nah, Coach kalau tadi Coach bilang berat badan dulu 94 sampai 96, sekarang berapa Coach? Sekarang 61 sampai 61,5, di bawah 62 lah gitu. Mantap. Mantap banget. Nah, ini buat teman-teman yang nanti bisa cek Instagramnya Coach Henry Pardede ini. Sekarang ini shredded, sekarang ini kering semua badannya, udah transformasinya udah keren banget nih Coach. Ya, 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 ya. Banyak Keren, yang keren. iri, banyak yang pengen. Banyak yang iri tapi pengen ngeluarin effort kayak Coach kan nih? Nah, itu dia masalahnya. Pengen doang tapi nggak mau masuk di relnya gitu. Jadi di luar rel doang lihat-lihat, pengen masuknya itu yang aduh gimana gitu. Bener-bener udah pengennya kayak magic aja gitu ya. Iya benar. Padahal Coach aja ini journey-nya panjang gitu ya. Betul, betul. Jadi memang memerlukan satu proses yang bertahap. Nah, orang Hmm. kadang-kadang itu nggak mau menikmati setiap proses. Nah, ini Hmm. dia. Jadi semua itu ada prosesnya lah. Saya banyak belajar transformasi hidup saya, maksudnya dari berat badan dulu sampai dengan sekarang, dari one pack menjadi six pack, ik pack gitu ya. Jadi apa namanya memang memerlukan satu proses yang maju dan bertahap itu sih menurut saya. Hmm. Benar-benar setuju banget Coach. Nah ini setelah aku kemarin kita sempat ngobrol dulu sebelum kita rekaman ini, Coach ini tertarik banget sama healthy movement gitu Coach. Ya, Um, ini kenapa gitu Coach ini tertarik dengan healthy movement ini karena apa nggak nyibukin diri gitu kan? Maksudnya Coach mungkin udah sibuk kerja, ada aktivitas yang lain, tapi ini pengen ngebantu orang menjadi lebih sehat. Kenapa nih Coach? Apa yang ngedrive ini gitu Coach? ya. Jadi pada dasarnya kisah hidup saya aja sih sebetulnya yang memicu saya mau berbagi. Jadi mungkin ini jadi satu calling juga, satu panggilan juga buat diri saya karena percayalah, di setiap jenjang umur kita sebagai manusia itu pasti ada calling ya. Jadi ada panggilan Hmm. hidup gitu loh. Jadi transformasi misalnya kita dari umur 20 ke 30 nanti ada masanya Hmm. seperti apa. 30, 40 ada masanya. Dari 40 ke 50 ada masanya gitu loh. Nah, saya kebetulan gitu loh masanya tuh mau membagi masanya di Hmm. umur saya kepala 5 ini must do something gitu loh buat orang banyak gitu loh. Nah lewat Hmm. apa ya? Saya nggak bisa bagi-bagi uang karena saya nggak terlalu kaya juga gitu kan ya. Hmm. Jadi saya nggak ya apa yang bisa saya mau bagikan ya tentunya apa yang sudah Tuhan perbuat lewat hidup saya gitu loh. Hmm. Nah, kebetulan perubahan yang terjadi dalam hidup saya adalah ya di bidang kesehatan gitu loh ya. Hmm.
Jadi perubahan transformasi inilah yang saya mau share, yang saya mau bagikan ke banyak orang supaya memiliki kesadaran. Nah, ini yang paling penting. Gitu loh, memiliki kesadaran bahwa tubuh kita ini sebetulnya adalah sangat penting untuk dipelihara, untuk untuk dirawat gitu loh. Tubuh ini sama seperti mobil lah. Kalau kita sering servis, ganti oli, bahan bakarnya bagus, ya mau tahun berapapun mobilnya pasti dia bisa berjalan dengan bagus gitu loh. Ya, mobil itu akan melayani kita kurang lebihnya. Nah, tubuh kita juga sama. Di umur berapapun kalau kita merawatnya dengan benar, maka dia akan melayani kita selama kita hidup. Itu mungkin pesan sponsor awal dari saya. Wah, keren banget. Ini pengen tanya nih Coach, berarti kalau Coach nih sekarang di usia kepala 5 gitu, Coach ngerasanya nih usia berapa nih Coach? Apakah Wah, saya ngerasa sih nggak merasa umur. apa lebih ngerasa lebih sehat gitu dibandingin pas Coach misalnya di usia 30-an gitu? Yes, pastinya. Ya, lebih energik, lebih bugar, dan tentunya saya bisa berpikir lebih lebih oke mungkin ya, lebih out of the box dibandingin orang-orang yang seusia saya. Wih. Oh, iya. Mantap nih, luar biasa. Ini Lebihnya gitu lah. dari Coach mention satu hal yang menarik nih buat aku karena membantu orang untuk punya kesadaran. Berarti ini mayoritas nggak sadar gitu Coach atau gimana nih? Ya, tidak dipungkiri kita hidup di zaman modern sekarang ini di mana teknologi gadget, media ini sangat berkembang dengan pesat dibandingin saya dulu 10 tahun yang lalu gitu ya. Dibandingin sekarang ini kan media, teknologi ini digital ini semakin cepat gitu loh kemajuannya. Dan ini ternyata efeknya juga masuk ke dalam industri makanan semuanya. Makanan dan minuman, food and beverage gitu loh. Dimana semua orang mementingkan pokoknya lebih cepat, waktu adalah uang, gimana caranya menyajikan makanan, minuman secepat mungkin. Kalau enggak, orang nggak boleh duduk lama-lama, kita taruh aja drive thru atau apa segala macam, mereka bisa nyetir sampai makan, minum apa segala macam. Gitu loh. Jadi memang food beverage industry itu menangkap gitu loh. Menangkap ini it's a business gitu loh. Ya. Jadi mereka hanya memikirkan bisnis-bisnis sehingga muncullah buy one get one, buy one get two. Semuanya ada di jempol kita gitu loh. Ya. Karena semua sekarang dari skala umur anak SD, bahkan sekarang yang belum sekolah pun sampai dengan orang dewasa, semua mereka memiliki gadget gitu loh. Dan semuanya ada di jempol mereka. Keputusannya ada di jempol mereka. Bener-bener. Jadi kita berangkat dari sini dulu gitu loh. Karena sekarang untuk mengedukasi healthy movement, ini memang kita harus punya pola pikir yang disesuaikan dengan zamannya sekarang. Saya nggak bisa ngomong dengan zaman saya waktu obesitas dulu gitu loh. Ya karena sekarang ya beda masa, beda juga obesitasnya gitu loh. Ya jadi dulu saya kan belum ada GoFood Gojek segala macam gitu kan. Kita mau makan tuh harus keluar ya. Nah, paling nggak jalan kakinya ada ya? Ada jalan kakinya, betul. Itu aja buat saya tetap obesitas gitu loh. Bener, apalagi nggak ada gitu. Iya, kebayang nggak zaman sekarang semua nggak perlu pergi atau apa segala macam, itu mereka tinggal di jempol-jempol doang segala macam udah e-commerce semuanya gitu loh ya. Nah kita berangkat dari sini dulu gitu loh. Nah tentunya saya punya kerinduan balik lagi, memang saya mau menolong orang banyak di bidang kesehatan ya.
Makanya tercetuslah satu mobilisasi atau gerakan ala Coach Henry Pardede ya, untuk bisa menyehatkan masyarakat lewat healthy movement ya. Oke, Jadi namanya apa tuh Coach? Hah? Nama healthy movement-nya ini apa nih yang dibikin? Ya, healthy movement ya, itu gambar besarnya pertama adalah healthy movement. Sekarang kan pertanyaan berikutnya tentunya harus ada kendaraannya gitu loh. Betul. Kendaraannya kan. Orang harus melihat ini harus ada kita bergerak itu sebagai satu komunitas gitu loh. Makanya saya membuat komunitas healthy movement stronger than before gitu loh. Waduh, mantap banget nih namanya. Suka banget nih. Mantap nih, namanya kita bubur merah bubur putih nih, stronger than before. Maksudnya kita ngambil namanya, ini memang kita pikirin sama visi dan misi kita ke depannya gitu loh. Akhirnya tercetuslah komunitas Stronger Than Before. Memang di sini kita komunitas ini kalau dilihat di Instagramnya mungkin bisa netizen semuanya para pendengar podcast ini bisa lihat di tim Stronger Than Before ya Instagramnya. Jadi di sana mungkin banyak hal yang kita bagikan juga tentang healthy movement alanya Coach Henry. Kurang lebih gitu kali. Oke. Ini lahir tahun berapa Coach Stronger Than Before ini Coach? Ini kurang lebih udah kita masuk, ini udah batch keempat. Oke, udah 3 tahun ya. Jalan 3 tahun. 3 ya? Jalan 3 wow. Tahun. Jadi emang sebelum pandemi udah mulai duluan ya? Oh sudah. Ini kita jalan sekarang batch keempat. Dan batch keempat ini nanti hari Sabtu depan nih berakhir program 90 harinya. Jadi kita ada semua itu saya ada silabusnya. Jadi healthy movement ini mereka gelombang pertama mereka harus menyelesaikan program 40-90 gitu loh. Nah ini akan berakhir minggu depan tanggal 10 September. Gitu. Wow, progresnya gimana nih buat batch yang keempat? Luar biasa atau gimana Coach? Ya, batch keempat ini memang, nah itu balik lagi memang dibutuhkan fokus dan konsisten ya. Jadi ini batch keempat ini kurang lebih ada awalnya itu ada sekitar 54 kandidat calon ya dari Jakarta sama di luar Jakarta juga ada karena kita memang memilih bahwa Healthy Movement STB ini nggak hanya untuk Jabodetabek tapi dari Bandung juga ada ya, kemudian dari luar kota, dari Sulawesi, dari Sumatera, Pekanbaru ada, memang kita pilih. Nah tujuannya memang kita nanti akan menyebar, ada titik-titik orang-orang yang udah kita ubahkan kebiasaannya di berbagai pulau dan itu nanti bisa menjadi titik poin kita untuk menyentuh daerah-daerah lain atau kota-kota lain. Jadi kita ada di Medan, ada di Makassar, ada di Pekanbaru, kemudian ada di Manado ya. Jadi itu sih karena visi dan misinya saya membuat Healthy Movement ini adalah influence the city, impact the nation with healthy lifestyle. Batch 4 ini cukup bagus sih komitmennya ya. Memang di tengah jalan ada yang mengundurkan diri juga karena yaitu tadi ya saya punya kru itu memang sudah saya ajarkan untuk disiplin, ketat, segala macam. Karena mengubahkan suatu pola yang dulunya senang nasi padang, nasi kapau gitu ya. Sekarang kita ubah, itu harus ada satu pattern-nya gitu loh. Iya, kalau dulu senangnya pisang goreng, combro, misro gitu kan, kita rubah gitu kan ya. Supaya mereka bisa menyukai ngemil-ngemilnya yang sehat, itu nggak gampang. Ya, jadi ada pattern-nya, ada polanya.
Ya, jadi itu sih sangat menarik sih. Oke. Nah, Coach, kira-kira kalau buat teman-teman yang lagi dengar podcast ini dan tertarik nih, misalnya pengen lihat programnya seperti apa, itu kira-kira bisa diakses di mana tuh, Coach? Kalau kita memang metodenya, ini dia. Ya, metodenya kita belum buka ke seluruh orang. Ya, Oke. karena bersifat opsional. Karena Hmm. begini, setiap orang yang mengikuti program ini ya biasanya saya minta dia untuk scale anatomi tubuhnya gitu loh. Jadi di Hmm. sana sebelum program body fatmu berapa, massa ototmu Hmm. berapa, berat badanmu berapa, kadar airmu berapa gitu loh Hmm. ya. Kemudian nanti massa tulang, density bone-nya berapa, visceral Hmm. fat-nya berapa gitu loh ya. Nah, ini parameter ini kan menjadi acuan awal ya sebelum Hmm. program. Terus nanti saya minta juga cek ke lab, kolesterol totalmu berapa gitu loh, asam urat atau Hmm. apa segala macam. Jadi parameter-parameter ini harus dikumpulin. Jadi nggak ujuk-ujuk masuk program langsung gitu 40-90 enggak. Oke. Dia Biar harus dilihat titik awalnya dulu ya. yes. Jadi kita tahu ya sama lah kita mau menuju sesuatu kan kita harus tahu start pointnya kita di mana gitu loh ya. Benar. Baru nanti tujuan akhirnya kita harus seperti apa ini orang harus diapain gitu loh ya targetnya. Nah kurang lebih seperti itu. Kita Oke. hanya menjadi fasilitator tapi kita juga harus kuat dengan data-data kesehatan Hmm. pribadi. Karena kalau enggak nanti konyol gitu loh. Kita nggak tahu awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa gitu loh. Ya, Iya. kalau ukurannya cuma berat badan aja, saya rasa kurang fair karena di dalam kesehatan kita ukuran sehat atau tidaknya, proporsional atau tidaknya bukan hanya timbangan berapa kilo Hmm. berat badan kita, gitu loh. Ya, Oke. itu sih. Jadi makanya orang kalau mau tahu tentang STB ya mereka harus masuk ke mobilnya, nggak bisa di luar. Di luar Oke. lihat ya, jadi harus buka pintu masuk. Nah, gitu, masuk Baru bisa mengalami ya. baru dia tahu gitu. Oke. Nah, Coach, kalau pengen tahu ya dari pengalaman Coach ini udah 3 tahun bahkan mungkin sebelumnya udah bantu orang gitu ya Ya. dalam merubah gaya hidupnya. Ini yang Coach lihat ya, apa sih alasan orang-orang yang paling sering untuk tidak berubah gitu atau susah gitu untuk berubah? Apa tuh, Coach? Habit, kebiasaan. Ya, Oke. jadi ya, nah sebetulnya ini yang saya alami juga seperti itu. Kita menjadi gemuk itu kan nggak tiba-tiba jadi gemuk. Ya, Right, benar. betul. Ada prosesnya dulunya gitu loh ya. Hmm. Karena Tuhan menciptakan kita sebetulnya semuanya sempurna gitu loh. Hmm. Tubuh kita itu kan serupa dan segambar dengan Dia gitu loh ya, Hmm. dengan Tuhan. Karena itu keyakinannya saya gitu. Nah, berangkat Hmm. dari situ tentunya Tuhan ciptain kita itu ya sama seperti Dia gitu loh ya. Hmm. Makanya di dalam tubuh kita ini, di dalam hidup kita ini adalah cerminan dari Sang Pencipta gitu loh, duplikatnya gitu loh. Karena kita diciptakan serupa dan segambar. Ini nyawanya. Nah, kalau seperti itu berarti sebetulnya waktu kita lahir itu sebetulnya semua serupa dan segambar gitu loh. Hmm. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan menjadi nggak serupa dan tidak segambar karena perjalanan hidupnya, kebiasaannya yang membuat jadinya rusak. Jadi nggak serupa dan segambar. Contoh misalnya, kan Tuhan nggak ciptain kita ujuk-ujuk langsung kolesterolnya tinggi gitu ya. Nah, benar. Enggak. Iya kan? Lewat kebiasaan makan, kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat Hmm. gitu loh. Nah, itu kan membentuk satu pola. Hmm. Nah, ya, jadi balik lagi yang saya bilang, kalau demennya goreng-gorengan berarti di dalam hidup dia terbentuk pola goreng-gorengan. Iya, Benar. apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan berulang kali, aktivitas yang Hmm. berulang kali, 20 kali kita lakukan hal yang sama,
itu memori di dalam hipotalamus kita, di dalam tubuh kita itu merekam, ya. Itu menjadi satu pola. Nah, bayangin berapa banyak pola yang salah, ya, yang dilakukan oleh kita di masa lampau, ya. Kalau kita sebutin, ya kan, polanya pola goreng-gorengan, pola santan, ya kan, lemak Iya. tinggi, gula, fruktos, ya kan, yang berlebih bentar-bentar manis, bentar-bentar manis. Nah, ini kan semua membentuk pola. Nah, pola ini membentuk satu metabolisme, cuman metabolisme yang salah, gitu loh. Nah, itu dia, iya. Jadi pola metabolisme ini, pola kebiasaan inilah yang sebetulnya yang harus dirubahkan. Gitu sih. Oke. Jadi alasan yang banyaknya itu emang gak gampang kan ngerubah pola ini tuh. Nggak Tapi gampang. apakah kayak misalnya coach kan ini menarik jadi coach ini di kota Jakarta nih. Yang vibe-nya juga ada bedanya nih sama kota Bandung gitu ya. Ini orang Jakarta lebih sibuk, macet sana sini, waktu habis gitu kan. Ini alasan sibuk tuh salah satu alasan yang sering dipakai nggak coach? Itu bisa, ya, sesibuk apapun kita, ya, itu memang menjadi satu momok permasalahan di kota besar maupun di kota-kota lain lah, gitu ya. Jadi dengan alasan sibuk pengennya jadinya yang instan-instan kan, betul nggak? Yang cepat-cepat kan, gitu loh, ya. Tapi kembali lagi yang saya bilang, merubah pola ini, nah saya tadi belum selesai saya. Jadi kebiasaan ini satu, merubah pola ini harus bisa kita ubahkan. Pertama adalah faktor prioritas hidup. Penting banget nih. Betul. Jadi baru koma tuh tadi pola. Gimana pola bisa berubah? Nah, koma. Nah, harus membentuk suatu prioritas. Ya. Kenapa ada orang yang masih sibuk di Jakarta ini masih bisa dia sarapannya bener gitu, sehat gitu loh. Dia membagi waktunya tuh bagus. Kadang makan buah-buahannya itu ada murid saya seperti itu gitu loh. Istrinya potong-potongin apa segala macam karena waktu apa segala macam. Ya udah dia makan gitu di mobil itu, alpukat, mangga, buah-buahan apa, telur rebusnya udah diapain segala macam. Ini sampai kantor udah gitu loh. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang mungkin ya udahlah pokoknya makan apa aja lah, di pinggir jalan ada lontong sayur. Lagi belok lontong sayur bang, satu bang gitu loh. Belokan sebelah sini ada ketoprak gitu kan ya. Kalau ditanya ya di Jakarta 2 orang ini sama-sama sibuk gitu loh. Tapi kenapa yang satu bisa hidup sehat, yang satu nggak bisa? Kenapa? Karena faktor prioritas. Yang Ini satu penting banget nih. memprioritaskan hidup sehat, makanan sehat, sarapan harus yang sehat. Yang satu nggak memprioritaskan, yang penting kenyang. Ini kan beda nih, ya. Yang satu pengennya sehat, yang satu pengennya asal kenyang. Nah, dari 2 contoh ini banyak lah, ini menjadi cerminan kita lah. Dua-duanya sibuk, semuanya, ya. Jadi saya rasa faktor prioritas ini, nah ini memang yang harus kita edukasi. Nah, prioritas ini balik lagi, ya, harus berubah, harus mengalami satu perubahan kalau mindset pola pikir kita ini harus berubah. Gitu sih. Jadi nggak ada kata sibuk deh, nggak. Kalau faktornya itu udah kita sentuh tuh, ya, apalagi dengan contoh-contoh gitu kan ya. Biasanya saya kalau di training itu di Zoom tuh, supaya orang sadar, kasih yang negatif-negatif dulu gitu loh, ya. Apalagi sekarang COVID gitu kan, kita takut-takutin dulu COVID. Ya lihat nih gini apa segala macam gitu loh ya. Nah, kalau kita hidupnya makin gak sehat apa segala macam, nah kurang lebih begitu. Biasanya lebih gampang menyadarkannya. Cuman memang harus perlu di follow up. Karena makanya memang harus ada komunitas. Itu sih. Oke. Ini menarik banget ya. Emang ini prioritas. Jadi kayak 2 orang yang coach bandingin itu, kok satu bisa, kok satu enggak gitu kan. Ketika kita udah bikin prioritas, segala cara pasti kita lakukan untuk mencapai tujuan yang udah kita prioritaskan gitu coach ya. Betul. Oke, ini
Dan kayaknya ganti mindset ya itu ya coach ya, harus berkali-kali yang kata coach bilang di follow up. Nah ini kalau peran komunitas coach, apakah ya gitu ya bareng-bareng itu bener-bener bakal nge-boost banget atau gimana tuh yang coach lihat dari motivasi yang ikut Stronger Than Before ini coach? Ya, jadi itu kerjaannya saya untuk ngompa semangat, motivasi Oke. ya untuk yang bergabung itu di awal-awal itu gini, prinsip manusia itu melihat, mendengar ya. Hmm. Apa yang kita lihat itu akan terekam di dalam otak kita, di saraf kita. Hmm. Apa yang kita dengar itu juga akan terekam. Nah, balik lagi kalau ngomong tentang healthy movement, gaya hidup sehat, kita nggak bisa cuma nulis-nulis aja gitu ya. Benar, ya. Ini Iya, iya, iya. podcast seperti ini bagus karena kita berbicara tentang apa namanya gaya hidup sehat, tapi lewat suara gitu. Orang bisa Hmm. mendengar dan itu ada energinya gitu, ada spiritnya. Hmm. Nah, kembali lagi lewat komunitas, biasanya saya ada satu tema ya itu namanya slogannya Move as One, Act as One. Jadi Apa kita tuh coach? bergerak bersama-sama ya, Hmm. kita menuju satu tujuan yang sama. Karena Hmm. kalau satu orang mau hidup sehat, dia jalanin sendiri. Saya jamin 1000% pasti banyak gagalnya. Benar-benar. Kenapa? Karena saya produk dulu. Produk Hmm. yang dimentor oleh dokter nutrisi, private training, ya apa segala macam gitu loh. Itu Aha. membuat banyak jatuhnya daripada bangunnya. Ya. Hmm. Tapi dari situ saya belajar gitu loh. Dan ini yang Hmm. mengubahkan saya. Saya bersyukur ketemu dengan komunitas yang lalu. Ya, Hmm. waktu saya obesitas apa segala macam ya. Saya ketemu komunitas dulu dekat rumah yang triathlon ya dulu. Wah, mantap banget. Iya, saya bersyukur tuh punya komunitas. Jadi komunitas ini yang memberikan satu nyawa gitu loh. Hmm. Ya walaupun kadang-kadang dicengin gitu, lu kayak bebek lu gitu loh ya larinya nggak ada masalah gitu loh ya kan. Hmm. Ya tapi kan sambil bercanda gitu loh. Iya, iya. Nah dari sinilah sebetulnya saya ambil nyawanya. Ternyata untuk hidup sehat ini perlu teman, perlu Hmm. komunitas. Ya, di mana komunitas ini mereka bisa saling berbagi. Kebayang nggak kalau dikumpulin di STB, setiap batch saya Hmm. kumpulin dalam satu grup WA. Ya. Wah, rame banget tuh. Oh iya, dan setiap member harus posting makanannya, sarapannya, Hmm. snack siang, makan siang, snack sore, makan malam. Nah, kebayang nggak dalam satu grup kalau dilihat alpukat mulu pagi, alpukat ada terus, ya kan? Dia di gadgetnya alpukat tiap pagi, WA-nya alpukat, ada buah-buahan, Hmm. terus ada telur rebus 2 pagi gitu kan? Hmm. Ya, banyak warna buah-buahan. Semua member kan kerekam di dalam otaknya, benar nggak? Sehari, Benar-benar. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, nggak ada cerita, nggak berubah. Benar, benar. Karena diliatin di grup yang sama, ya kan? Diliatin, wah dia bisa loh, Iya, gila. iya, iya, iya. Masa gue nggak bisa gitu loh, ya kan? Iya, benar-benar. Dan di dalam grup WA itu saya punya kru pompa yang membakar tiap hari. Iya, ada. Wow. Nah, jadi memang makanya healthy movement ini mobilisasi untuk orang berubah hidupnya, tapi Hmm. dalam bentuk komunitas. Ya, dan Hmm. di sana semua saya ada SOP-nya lah, ada standar operation Hmm. prosedurnya. Seperti apa, seperti apa, seperti apa. Saya nggak bisa jelaskan di sini ya. Hmm. Kalau mau nantikan batch 5 STB coming soon. Oke, dipantengin aja nih Instagramnya ya, dipantengin. Tapi jangan dilihat doang, harus masuk ke mobilnya. Aduh, bener. Aku suka banget ya yang coach bilang itu bener. Kalau tiap hari di grup ngelihatnya pada sarapan alpukat ya, kalau kita ke supermarket ya pasti nyari alpukat juga gitu kan. Hmm. Jadi bener banget tuh, kerekam ngelihat orang juga, wah orang-orang bisa gitu ya. Contohnya ada gitu. Terus akhirnya ya udah
gampang banget untuk tinggal ditiru aja gitu ya. Iya, karena pada prinsipnya manusia seperti itu kan, kita peniru yang pintar, ya kan? Artinya Bener. apa yang kita lihat, sering kita lihat, ya, dan akhirnya kita lakukan, sering kita lihat dan sering kita lakukan, dan itu nanti akan menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita, gitu loh. Bener. Karena sebetulnya semua motorik tubuh kita ini kan mengenal namanya memori tubuh, memori otot, gitu loh. Ya, memori otot ini yang sebetulnya yang harus kita latih. Makan ini kan memori otot juga. Jadi banyak orang lihat memori otot apaan, coach, ada kaitannya dengan makan. Nggak ada. Emang cuma exercise aja yang memori otot. Tubuh kita ini pintar. Ya, makanya saya bilang harus bisa membentuk satu kebiasaan baru, ya. Jadi sesuatu yang kita lakukan dalam kurun waktu tertentu, dia akan membentuk pola. Pola akan menjadi kebiasaan kalau dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Jadi ada prosesnya. Kita Benar, lakukan benar. berulang-ulang akan menjadi pola. Pola kita lakukan lagi dalam kurun waktu tertentu akan menjadi kebiasaan. Gitu. Yes. Nah, itu goalnya ya. Itu goalnya nih. Nah, Betul. tapi coach, kalau aku jadi pengen tanya coach juga ya, pengalaman coach sendiri dulu pas udah mau mulai berubah, mulai ikut komunitas, tapi pernah nggak sih coach kayak relapse gitu? Oh, pernah banget. Itu hal yang lumrah lah, ya kan? Hal yang berubah ya. Hal yang lumrah. Setiap kita kan artinya gini, saya selalu memiliki prinsip kupu-kupu metamorfosis gitu loh, ya. Jadi semua itu ada fase-fasenya, ya kan. Kupu-kupu tuh nggak bisa langsung jadi kupu-kupu, bro, gitu loh. Ya, dia tuh selalu dimulai dari telur dulu gitu loh, ya kan. Telur, Iya, siapa iya. sih yang mau lihat telur? Pada nggak mau kan, pada geli lihatnya, ya. Apalagi berubah dia telur itu menjadi kepompong, geli banget gitu. Siapa yang mau suka gitu loh. Tapi dari telur menjadi kepompong ini kan satu proses gitu loh. Paham nggak? Satu Ya. proses. Nah, proses ini bisa aja kadang-kadang kita boring lah, ya kan. Kadang-kadang kita aduh gimana nih, bosen banget gitu loh. Makanya saya bilang jangan sendiri melakukan gaya hidup sehat, harus bersama-sama. Nah, kalau misalnya telurnya banyak berubah menjadi ulet gitu kan ya, menjadi apa sih? Metamorfosis itu kan dari telur kan dia berubah menjadi ulet, Ulat, ya. menjadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu kan gitu ya siklusnya ya. Nah, tapi kalau rame-rame telurnya ya kan asik kan, bener nggak? Asik. Iya, Bener, bener. terus dia berubah gitu loh. Rame-rame lagi telurnya berubah menjadi ulet gitu loh. Wah. Nah, itu yang saya bilang. Jadi move as one, kebersamaan ini sangat penting. Masalah jatuh dan bangun itu biasa, bosen itu biasa lah, ya. Hal yang lumrah, ya. Tapi kadang-kadang kalau kita healthy movement, kita sekecil mungkin ya mengedukasi yang negatif-negatifnya. Paham nggak? Ya. Karena jangan nanti terekam. Tuh kan si coach aja pernah jatuh gitu loh. Nah, Iya, iya. jadi mereka itu menjadi satu senjata untuk excuse gitu loh. Iya, 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 benar. Ya, jadi kita selalu bombastik dengan hal yang positif. Mobilisasi mereka dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Pokoknya gitu, cekokin terus yang baik, yang benar, yang mereka harus lakukan seperti apa gitu. Kalau mereka nanya yang oh gimana kalau bosan ya, kita belokin lagi ke yang balik, ke yang baiknya gitu loh ya. Oke, oke, bener-bener. Itulah kurang lebihnya. Bener-bener, wah setuju banget, setuju banget. Dan kayaknya kalau kayak di komunitas gitu, kayaknya ada example kayak coach yang aku lihat nih, Coach Henry itu jadi example banget gitu buat orang-orang gitu kan. Karena jadi ada role model lah ya, yang nunjukin, wah ini juga coach udah kepala 5, bisa maraton sub 3 gitu kan. Ini kayaknya micu banget gitu. Micu banget, jadi keren banget nih role model. Nah, kalau coach sendiri ini dalam healthy movement, kira-kira udah bikin ini nggak nih, mengcopy diri coach lah ya, istilahnya mungkin, ke orang-orang lain supaya ada orang-orang lain bisa ngehasilin impact yang sama buat coach. Susah nggak tuh coach bikin kayak gitu? Ya, sebetulnya itulah tugasnya kita semua orang-orang yang punya passion di healthy lifestyle.
sebetulnya kita harus bisa menduplikasikan diri. Ya, nah ini makanya kalau kaitannya balik lagi di dalam diri saya ini sekarang lagi menciptakan Henry Pardede 1, Henry Pardede 2, Henry Pardede 13, Henry Pardede 20 ya. Makanya saya mau influence the city, impact the nation with healthy lifestyle. Ini nanti akan bisa di semua kota gitu loh. Memang untuk mengubahkan seluruh Indonesia, kadang ada yang bilang, coach lu mimpi coach. Iya, gua mimpi. Iya, tapi kita hidup harus punya mimpi. Kalau enggak, bego lu nggak punya mimpi. Gitu. Hidup jadinya nggak berwarna, hidup tuh nggak penuh semangat kalau kita nggak punya mimpi, nggak punya goal, nggak punya visi misi. Kalau ditanya, lu visi misi lu apa? Ya mengalir aja coach. Mengalir mah air di sungai juga mengalir, gitu kan ya? Iya. Ya mengalir aja kemana aja. Ya ilah, gue bilang salah dong ya. Jadi memang mengalir, tapi mengalirnya kemana harus jelas gitu loh. Iya, betul. Airnya berapa harus jelas gitu loh. Mau kemana ngalirnya harus jelas gitu loh. Ya. Bener. Jadi balik lagi memang tugas saya ini mencetak generasi saya berikutnya. Regenerasi. Makanya saya bersyukur di STB ini saya agak tenang sekarang. Kenapa? Karena saya udah mempunyai kru. Saya menyebutnya kru. Ya. Jadi kru saya ini memang mereka kurang lebih sudah transformasi hidup mereka lah ya. Bukan hanya tubuhnya aja ya, tapi cara berpikir, kemudian komitmen, konsistensi, ini yang saya ajarkan. Bagaimana tetap kita menjaga konsistensi. Karena banyak orang berubah tapi dia nggak konsisten. Yang paling susah dalam gaya hidup sehat ini adalah mempertahankannya. Ya. Nah, ini dia. Ya berat badan lu sampai sekian gitu loh. Achieve itu paling gampang, tapi kita bisa mempertahankannya itu menjadi gaya hidup kita selamanya. Nah, ini yang perlu kita kita jaga. Jadi sekarang ada 14 kru yang udah saya cetak ya. Wow, mantep banget. Jadi mungkin kru-kru ini jadi sekarang kalau ada seminar atau apa segala macam ya saya tinggal nunjuk aja, nih tolong ada kru saya nanti yang berbicara, saya berbuka aja di awal gitu ya 5 menit. Setelah itu nanti kru saya yang ngomong sampai berakhir, saya nonton aja gitu. Kadang tapi sebagai leader kita harus gimana coach? Ya sebagai leader saya harus bisa mempercayakan panggung saya kepada kru saya, tapi tetap saya ada gitu loh. Dalam pengertian dalam semua sekarang ini seperti itu yang saya lakukan. Ada undangan atau apa segala macam, baik Zoom meeting atau apa semua saya terima gitu loh ya. Tapi saya udah siapin ya minggu depan ya. Kamu ngomongnya ini materinya tentang ini. Dah gitu loh. Nah, begitu Zoom meeting apa segala macam, saya memperkenalkan diri ya cuma 5-10 menit aja. Selebihnya materi ya kru saya yang bicara gitu loh. Dan itu bisa menjadi satu model. Oh iya ya, gak beda jauh nih. Ya, kru gitu dong. Keren tuh, keren banget. Karena ini pasti coach juga seneng lah ya, maksudnya bisa mencetak diri coach di orang lain gitu. Dan movement ini bahkan bisa makin besar lagi dan makin efektif gitu ya. Betul. Karena kita kan bukan Superman ya yang bisa ngelakuin segala sesuatu sendiri ya coach ya. Nah, kru-kru ini saya ambil dari setiap batch atau angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga. Ya. Karena ingat, tidak semua tentara bisa jadi Kopassus. Ya. Waduh, benar ya. Prinsip. Ya. Tapi mereka semua tentara, iya nggak apa-apa gitu loh ya. Iya. Tapi tidak semua bisa jadi Kopassus. Itulah kurang lebihnya. Jadi kita memilih, ada memang level 1, level 2, level 3. Tidak semua tim itu memang bisa mungkin nanti yang level 3 bisa naik ke level 2, level 2 nanti bisa naik ke level 1. Yang level 1 ini nanti bisa memuridkan yang lain lagi. Jadi prinsipnya multiplikasi ini penting.
Ya, karena Yes. untuk ya kita amsyong bisa mati kalau mau mengubahkan sesuatu di luar sana sendiri, nggak akan bisa. Percayalah, movementnya terbatas. Apa yang bisa kita lakukan dengan dua tangan kita? Hmm. Ya. Tapi kalau kita bisa menciptakan orang-orang lebih lagi yang mempunyai visi dan misi sama kita, tangan kita kan jadi banyak, kepanjangan tangan kita kan banyak di mana-mana gitu loh. Ini lebih Benar-benar. efektif gitu loh, dari gender umur ya, dari skala umur sama gender kan, laki ada, perempuan ada. Kadang kan perempuan bisa disentuh dengan perempuan lagi gitu loh. Iya, betul. Kadang-kadang kan perempuan suka ngelesnya begitu. Coach, lu kan nggak mikirin gua tiap bulan ada siklus yang gua trigger, kata gitu kan. Benar. Nah itu tugasnya yang kru-kru perempuan, silahkan gitu. Aduh, benar banget, keren. Wow, Coach, ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast kali ini, episode kali ini semoga teman-teman udah terpompa duluan nih ya. Langsung aja harus langsung cari inspirasi di Instagramnya Coach Henry di Stronger Than Before. Instagram Coach ini apa nih, Coach? Saya Henry_PDD. Oke, kalau yang Stronger Than Before tadi tim _Stronger Than Before. Oke, teman-teman langsung cek ya, jangan tunda-tunda, langsung cek, dapetin inspirasi, pantengin. Siapa tahu batch 5 ini udah mau mulai, jangan cuma dilihat aja, langsung join. Masuk mobilnya ya. Nah, Coach, ini kira-kira ada tips nggak buat para pendengar semua yang mungkin udah terpancing nih untuk merubah gaya hidupnya kepada gaya hidup yang lebih sehat, tapi kira-kira mereka bisa mulai dari mana, Coach? Iya, jadi begini. Bagi semua pendengar podcast ini, hal yang perlu kita lakukan pertama untuk mau menjadi hidup sehat, temukan komunitas yang akurat. Itu yang pertama dulu ya. Karena kalau kita mau melakukannya sendiri, ini kayak benang kusut. Kita mau cari ujungnya nggak tahu. Itu ketemu ujung sama ujung, tapi udah keder gitu, pusing gitu loh. Ini gimana mau mulainya? Gue tahu nih ujung ini sama ujung ini gitu loh. Ya. Nah, berapa banyak kita tahu tentang bagaimana hidup sehat? Berapa banyak kita semua tahu bagaimana untuk memiliki tubuh yang ideal? Tapi itu sebatas informasi, kita tahu ujung-ujungnya, tapi kita nggak tahu bagaimana harus memulainya, mengimplementasinya. Ingat ya, semua informasi itu bagus. Semua apapun yang ada di media sosial itu bagus. Tapi kalau belum menjadi sesuatu di dalam hidup kita, itu belum ada apa-apanya. Ya. Jadi kita harus menjadi pelaku, bukan pewacana, bukan katanya. Ya. Tapi harus benar-benar menjadi pelaku. Dari saya, Coach Henry, dan tim Stronger Than Before sangat-sangat rindu untuk membantu semua para pendengar podcast ini dimanapun saudara berada, ya, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Welcome aboard to tim Stronger Than Before, ya, karena di sini kami akan membimbing semua akan menjadi sehat, kuat, dan berdampak. Visi misi kita adalah seperti itu, ya. Sehat, kuat, dan berdampak. Healthier, fitter, stronger than before. Oke, mantap. Ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast Sehat Seutuhnya, ini udah dapat invitation nih, ya, dari Coach Henry. Siapa tahu ya, emang timingnya pas banget lagi dengar podcast ini, langsung aja pantengin ya di Instagramnya, dapat informasi. Dan tadi yang penting banget yang Coach Henry bilang, jangan cuma dapat informasi aja, ikut komunitas supaya kita jadi pelaku. Ya kayaknya udah capek banget ya Coach ya, udah dapat informasi di mana-mana terus tapi nggak ngelakuin gitu. Betul. Kayak waduh, oh iya tahun lalu saya pengen turun berat badan, pas ngelihat tahun ini gitu. Ternyata berat badan masih sama gitu kan misalnya. Jadi ini tinggal di-push, dipompa, dapat komunitas yang benar dan capai goal itu gitu ya. Coach Henry,
Thank you so much ini atas waktunya, atas edukasinya. Semoga ini healthy movement di Indonesia bisa terus spreading, saling menginfluence satu dengan yang lain, saling kolaborasi juga ya. Ini thank you banget sudah mau kolaborasi juga. Dan buat teman-teman yang terberkati, share podcast ini di Instagram story teman-teman, share ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga ada yang terpompa juga dan akhirnya hidupnya bisa terubahkan juga. Dan kalau udah terubahkan, buat dampak lagi buat orang lain. Nah itu yang paling penting juga nih, jangan di-keep ke diri sendiri aja gitu coach ya. Oke, kalau gitu teman-teman, seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.